Perkenalkan, nama saya Destarani, saya mahasiswa aktif dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, jurusan Budidaya Pertanian, Program Studi Agronomi, Angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tanaman pangan. Simak terus videonya ya. Bye! Baiklah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari tanaman pangan. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu pengertian tanaman pangan? Simak terus videonya ya. Jadi, tanaman pangan adalah kelompok tanaman yang merupakan sumber karbohidrat dan protein. Komoditas pangan harus mengandung zat gizi yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Produk dari tanaman pangan dapat dikonsumsi langsung setelah dipanen. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai bahan pangan untuk diolah menjadi makanan bagi kebutuhan manusia. Contoh dari tanaman pangan itu sendiri yaitu ada jagung, umbi, kacang-kacangan, kedelai, dan banyak tanaman lainnya. Setelah membahas tentang pengertian tanaman pangan, di sini saya akan melanjutkan tentang salah satu tanaman pangan yaitu tanaman kedelai yang akan dibahas secara rinci dan lebih lanjut lagi. Simak terus videonya. Bye! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tanaman kedelai. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang tanaman kedelai? Kalau belum, mari kita simak videonya. Kedelai merupakan tanaman semusim berupa semak rendah dan tumbuh tegak. Tinggi tanaman berkisaran 30 cm sampai dengan 100 cm. Batang kedelai memiliki ruas dengan 3 sampai 6 cabang. Kedelai memiliki akar tunggang. Pertumbuhan batang pada kedelai dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama ada determinate dan yang kedua itu ada indeterminate. Perbedaan sistem pertumbuhan ini didasarkan atas keberadaan pucuk batang dan bunga pada tanaman kedelai itu sendiri. Kacang kedelai sebagian besar memiliki kebiasaan pertumbuhan yang tidak menentu dan menentu. Untuk produk yang tidak menentu, pertumbuhan vegetatif berlanjut setelah pembungaan, dan laju perkembangannya berhubungan langsung dengan suhu. Untuk produk yang menentu, umumnya menyelesaikan pertumbuhan vertikal pada saat pembungaan selesai. Tahap pertumbuhan kedelai dimulai dengan munculnya kotiledon dari permukaan tanah. Ketika daun tunggal terbuka, tanaman telah mencapai tahap visi. Setelah daun trifolat pertama terbuka sepenuhnya, angka digunakan untuk menandakan setiap tahap pertumbuhan vegetatif dan reproduktif. Saat tanaman sudah berbunga, tahapan pertumbuhan berubah menjadi reproduktif, dan tanaman berkembang melalui perkembangan polong, biji, dan kematangan tanaman. Tahap pertumbuhan vegetatif mulai tumpang tindih dengan tahap reproduktif pada sekitar R1. Tahap pertumbuhan baru terbentuk ketika 50% atau lebih tanaman memenuhi persyaratan tahap pertumbuhan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang awal mekar dari tanaman kedelai atau bisa disebut dengan R1. Jadi, pembungaan dimulai pada buku ketiga hingga ke-6, berkelanjut ke atas dan ke bawah batang utama, dan akhirnya bergerak ke cabang-cabang. Buku-buku pada batang utama biasanya memiliki setidaknya satu bunga. Akar vertikal serta akar sekunder dan rambut akar terus tumbuh dengan cepat hingga R1 atau hingga R5. Yang selanjutnya yaitu mekar penuh atau R2. Di sini kita akan membahas tentang bunga yang terbuka tumbuh di salah satu dari dua ruas teratas batang.
tanaman telah mengumpulkan sekitar 25% berat kering total dan nutrisi, serta sekitar 50% dari tinggi dewasanya. Fiksasi nitrogen oleh bintil akar meningkat dengan cepat, kehilangan hingga 50% daun tanaman akibat hujan es, serangga, atau penyakit. Pada tahapan ini mengurangi potensi hasil hingga 6%. Yang selanjutnya yaitu pot pemula atau R3. Jadi, polong pada tanaman setidaknya 1 dari 6 ruas teratas memiliki panjang hingga 3-15 inci atau bisa lebih. Stres akibat panas atau kelembapan pada tahap ini dapat mengurangi jumlah polong, jumlah biji per polong, atau ukuran biji itu sendiri, yang dapat mengurangi potensi hasil dari tanaman kedelai tersebut. Kemampuan tanaman kedelai untuk pulih dari stres sementara menurun dari R1 hingga menjadi R5. Kondisi yang baik selama pertumbuhan periode ini dapat menghasilkan jumlah polong yang lebih banyak dan potensi hasil meningkat. Yang selanjutnya yaitu ada R4 atau pot penuh. Jadi, buah polong tumbuh dengan cepat dan biji berkembang. Setidaknya, 1 buah polong sepanjang 3/4 inci telah berkembang pada setidaknya dari 1/4 buku teratas. Stres selama periode ini dapat menyebabkan penurunan potensi hasil yang besar daripada tahap pertumbuhan lainnya. Curah hujan atau irigasi tepat waktu dapat membantu mengurangi potensi kehilangan hasil dari tanaman kedelai tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu R5 atau benih pemula. Setidaknya ada 1 biji panjangnya 1/8 inci dalam polong di salah satu dari 4 ruas ke atas. Sekitar setengah dari nutrisi yang dibutuhkan untuk mengisi biji berasal dari bagian vegetatif tanaman dan sekitar setengahnya dari fiksasi N dan penyerapan nutrisi oleh akar. Fiksasi nitrogen mencapai pada puncaknya. Stres pada tahap ini dapat mengurangi jumlah polong, jumlah biji per polong, ukuran biji, dan potensi hasil dari tanaman kedelai tersebut. Tanaman dapat mencapai tinggi maksimum, jumlah ruas, dan luas daun pada tahapan ini. R6 atau benih penuh. Tahap ini menandai dimulainya tahap biji penuh. Jadi setidaknya 1 dari 4 ruas atas memiliki polong dengan biji hijau yang mengisi rongga polong tersebut. Berat total polong mencapai puncaknya dan daun mulai menguning. Yang selanjutnya yaitu R7 atau awal kematangan. Jadi setidaknya 1 polong normal pada batang utama mencapai warna coklat atau kecoklatan pada saat matang. Bahan kering, biji mulai mencapai puncaknya. Biji dan polong mulai kehilangan warna hijaunya. Jadi, potensi hasil panen dapat berkurang jika polong terbentur dari tanaman atau jika polong pecah dan melepaskan dari bijinya. Tahapan yang terakhir yaitu R8 atau kematangan penuh. Bila setidaknya 95% polong pada tanaman telah mencapai warna yang matang, tanaman tersebut telah matang sepenuhnya. Setelah tahap R8 tercapai, biasanya dibutuhkan waktu pengeringan yang baik selama 5-10 hari untuk memperoleh kadar air benih panen kurang dari 15%. Jadi, sekian video dari saya mengenai tahapan pertumbuhan pada tanaman kacang kedelai. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang menonton, dan terima kasih untuk partisipasi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.